adalah boilernya, yaitu menghasilkan uapnya. Kemudian uap yang sudah ditambah lagi panasnya itu dengan reheaternya ya, akan kita masukin ke turbin. Gimana prosesnya? Ini dia akan masuk kita ke turbin uap ya. Nah, ini langsung nanti dianya dihubungkan ke generator ya. Nah, habis kita bab ini. Langsung kita mulai ya. Nah, bagian turbin sekarang ya, turbin uap. Nah, turbin adalah salah satu penggerak utama ya. Dari sini nanti dia menamakan pembangkitnya ya. Apa yang menggerakkan turbin tersebut. Nah, kalau uap dia menjadi pembangkit listrik tenaga uap ya. Nah, ini yang turbin uap. Nah, karena kita bagian ini ya, di turbin kita itu digerakkan oleh uap yang dihasilkan dari boiler ya, dengan tekanan tinggi. Jika kita perlihatkan beberapa simulasinya dan videonya nanti ya. Jadi penggerak utamanya. Nah, ini adalah turbin uap ini adalah turbin pembangkit listrik yang menggerakkan listrik yang paling banyak ya di dunia, hampir separuhnya kayaknya ya. Pembangkit listrik ini menggunakan panas ya, dengan uap. Ini dia menghasilkan listrik yang paling banyak digunakan di dunia ya, karena untuk pembangunannya tidak terlalu banyak syarat gitu ya. Yang penting punya air untuk pendingin dan boilernya. Nah, itu bisa dijadikan untuk tempat atau situs dari pembangkit listrik. Jadi dalam turbin itu nanti tingkat energi fluidanya atau energi alirannya ya akan terus menurun karena setelah dia menabrak nanti ya bilah-bilah daripada turbin. Nah, ujung-ujungnya nanti baru didinginkan dengan kondensor. Nah, air yang masih panas tadi dimasukkan lagi, dipompa ke boiler. Jadi kapasitas dari masing-masing unit turbin itu masing-masing satu unitnya ya, itu mulai dari yang terendah mulai dari 1 megawatt ya. Nah, itu sampai 1000 megawatt. Satu turbinnya ya dayanya. Nah, yang banyak dihasilkan itu adalah 1 mega, 2,5 mega, 5 mega, 10, ya 30, 120 sampai nanti 1000 ya. Nah, itu kombinasi urutan-urutannya ya. Jadi ada 1 mega, ada yang 2,5 mega, ada yang 5 mega, ada yang 30 mega. Jadi kan kalau kita butuh 30 mega bisa satu saja atau 10-nya 3. Gitu ya. Kalau 120 nanti berarti ada yang 30-nya 4. Nah, seperti itu nanti ya. Atau juga langsung 120-nya 1. Bisa satu intinya sampai 1000 mega watt. Ya, atau sama dengan 1 juta watt ya kapasitasnya. Dan efisiensi termalnya ini dari awal sudah kita bahas. Tenaga uap modern ini adalah ya, untuk yang di atas 120 mega ya, efisiensi termalnya sampai 40%-an ya. Jadi 60% itu menjadi hilang ya, seperti asap, untuk gesekan, untuk abu, ya, debu gitu ya, dan panas terhadap dinding segala macam itu hilang 60%. Dari termalnya ya, dari bahan panas yang dihasilkan dari tungku tadi, yang menjadi energi gerak nanti kan di turbin ya, ada hanya 40%. Untuk yang besar, itu makin kecil ya, persentasenya biasanya makin kecil. Jadi mulai dari 120 mega gitu ya, itu sekitar 60%-nya lebih hilang panasnya tersebut. Nah, macam-macam ya, panas konveksinya, panas karena di dindingnya ya, jadi uapnya, jadi
abunya jadi kerak segala macam ya. Itu yang menjadi energi gerak sekitar 40%. Jadi dari tujuan dari teknologi turbin ini adalah untuk mengekstrak atau menghasilkan ya jumlah maksimum dari energi dari aliran atau fluida kerja yang mengubah menjadi daya yang berguna ya, tenaga gerak ya. Jadi dari uap itu akan mengubah menjadi tenaga gerak dengan memutar turbin. Nah, jadi dayanya yang bermanfaat tadi ya dengan efisiensi maksimum tadi. Tapi udah 40% tadi ya dari panasnya ya, dari awal tungku. Karena di tungku juga ada efisiensi, di boiler ada efisiensi, kemudian juga di apa namanya pipanya ya, jadi ada efisiensi sehingga yang daya turbin itu sekitar 40%. Dan inilah menandakan sebuah pembangkit memiliki keandalan maksimum gitu ya. Jadi jika menghasilkan efisiensi yang maksimum juga. Nah itu juga tergantung juga dari awal kita bahas ya, tergantung dari kualitas bahan bakarnya ya, kemudian juga kualitas dari boilernya, termasuk juga kualitas dari reheater, economizer dan lain-lainnya ya. Itu kalau dia itu maka akan menghasilkan yang dapat yang bagus itu nanti menghasilkan maksimum. Nah, itu yang 40 tadi ya, 40% tadi. Itu dengan kualitas yang terbaik. Kalau tidak dia juga akan turun. Kemudian biayanya nanti untuk efisiensi tinggi itu ya biayanya minimum, berarti tidak terlalu banyak abu gitu ya, tidak terlalu banyak debu, berarti dari pengeringannya nanti ya. Kemudian apa namanya pengalirannya termasuk kondensornya juga bagus. Nah itu dia. Nah ini kan ideal sekali ya. Jadi kadar maksimum, biaya minimum itu agak susah dicapai. Biasanya semakin tinggi ya keandalan kita ini kan biayanya juga akan lebih mahal. Tapi untuk daya yang sama itu bisa ya. Untuk daya yang sama itu bisa kita dengan dengan biaya yang lebih minimum dengan meningkatkan efisiensi tadi. Tetapi untuk mendapatkan barang-barang efisiensi bagus, tentu tidak mungkin kita dapatkan biaya yang murah. Nah, karena harga menentukan kualitas ya. Tidak mungkin kita dapat barang yang bagus biayanya murah. Dalam keadaan itu ya, keadaan normal ya. Nah, kalau tidak ada markup segala macam, normal kita di sini masalah teknis ya, bukan masalah ekonomi. Jadi kalau misalnya itu benar biayanya sesuai harga. Nah, di sini kita akan melihat ya jenis dari turbin ya. Nanti akan kita bahas pelan-pelan ininya. Kemudian prinsip kerja turbin berbeda dengan mesin uap. Nah, yang kemarin ya, yang untuk apa namanya kereta, ya, lokomotif ya, dia langsung menggerakkan roda gitu ya. Ini akan berbeda karena dia putarannya juga beda. Pada mesin uap, energi tekan uap digunakan untuk mengatasi resistensi eksternal ya. Dan tindakan dinamis uapnya sangat kecil. Karena dia hanya menggerakkan putar roda. Nah, uap tergantung sepenuhnya pada tekanan dinamis uap. Hukum kedua Newton ya, gerak gaya adalah sebanding dengan laju perubahan momentum. Kecepatan dikali massa V kali M gitu ya. Jadi ya gaya. F gitu kan. F M dikali A kecepatan. M dikali A kali M gaya F. Nah, itu dia. Jadi dia masanya boleh sama, nanti kecepatannya. Nah, kecepatan itu tergantung dari tekanan ya. Berarti kalau diturunin uap ada tekanannya, berarti kecepatannya. Semakin tinggi kecepatannya, semakin tinggi tekanannya dengan massa yang sama, maka didapatkan gaya yang lebih besar. Nah, yang akan menggerakkan turbin gitu ya. Jadi makanya kenapa setelah dari boiler itu dipanaskan lagi dengan reheater. Itu tujuannya nih, menambah kecepatan gerak gas. Dari sini berarti dia menambah tekanan. Jika tekanannya tinggi kan, berarti dia akan lebih cepat. Dengan jumlah massa yang sama. Nah, kalau massanya lebih besar, otomatis saja dia gayanya lebih besar ya, karena M dikali A. Jika massanya nambah A, berarti gayanya juga nambah. Tapi jika gayanya tetap, massanya tetap, berarti supaya gayanya bertambah besar, berarti kecepatan harus ditambah. Untuk menambah kecepatan, berarti dia lebih dipanaskan.
Nah, diberi panas itu kualitas ada dua ya, ada dua ininya. Pertama adalah untuk ininya ya, apa namanya, mengurangi kadar air yang tadi, kemudian juga akan tekanan tadi. Nah, ini jadi kalau di perubahan ya, perubahan itu kecepatan. Nah, uap akan memungkinkan pancaran kecepatan tinggi uap ya untuk melewati sudu atau bilah yang melengkung. Nanti kita lihat gambar di bawah. Jadi dia harus ditahan dengan melengkung daripada lurus ya, berarti banyak yang hilang. Kalau melengkung kan ketahan. Walaupun nanti ada juga akan meluap ke bagian berikutnya ya. Dan dia akan memberi kekuatan atau daya pada sudu atau bilah. Jika sudu ini bebas ya, tidak ditahan, maka dia akan bergerak memutar. Asnya dikasih as kan, bukan dimatikan. Kalau dimatikan rugi kita, sama aja kita memancar gas itu ke tembok gitu ya. Nanti dia dengan sudunya itu bebas, berarti bisa bergerak, makanya disambungkan ke as. Tadi daya turbin tadi diperoleh dengan laju perubahan ya. Laju perubahan berarti kecepatannya. Nanti kecepatan adalah untuk mendapatkan kecepatan dari uap pada tekanannya. Karena dia tidak bergerak sendiri, jadi jika tekanan yang bertambah dia akan bergerak, akan menyembur dengan kecepatan uap yang tinggi ya, yang akan menabrak atau menimpa pada bilah dan melengkung yang bisa bebas berputarnya. Nah, uap dari boiler dikembangkan ya, dari boiler tadi dikembangkan sebuah bagian atau nozzle. Jadi dia di kayak kalau apa spray air lah gitu ya, kita cuci mobil, kayak nozzle ya, nozzle dikecilkan bukan dibesar ya, dikecilkan sehingga makin tekanannya tinggi kan, makin cepat dia. Karena nanti dia bilah-bilahnya itu juga ukurannya tidak besar ya, kecil tapi banyak, ya harus pakai nozzle. Karena jatuh tekan uap, energi panas dari uap berubah menjadi energi kinetik uap atau menjadi gerak lah ya, mengibarkan emisi semburan ya, kecepatan tinggi dari uap. Prinsip kerjanya menurut baling-baling ya, yang bergerak. Nah, seperti ini. Jadi dari sini, dari kiri dia, dari sini daya uapnya tabrak. Nah, kalau ini ada asnya kan dia akan berputar. Nah, putar ya kan. Kalau dia mati ya udah balik lagi kanannya. Nah, kalau dia lebih besar berarti dia bilahnya rusak. Nah, makanya dia akan dibuat dia free, bebas ya. Ini gambarnya. Nah, ini dia beberapa aksi semburan. Jadi kalau ini kecepatannya sama dengan 0 nanti U-nya dia akan membalik ininya ya. Dari nozzle-nya ya, dari nozzle kecepatan C2-nya. C2. Kecepatan meninggalkan tabrakan tadi ya. C1 adalah kecepatan masuk, balik gitu. Sebagian akan balik. Jika U-nya sama dengan 0. Jika U-nya C1 seperempatnya ya, C1. Nanti akan berputar. Ininya sebagian juga akan balik, ini kok bagian besar balik. Kemudian jika setengahnya gitu ya, setengahnya. Sehingga nanti kecepatan baliknya itu mendekati 0. Jadi ya, dapat sudah bergerak ini kecepatan mendekati 0. Sehingga yang balik ini tidak mengganggu ke bagian belakang. Nah, ini di ininya nanti. Sehingga dapat F ini ya, gaya di sini. Jadi hampir, tapi dalam kenyataan ini kan pasti tetap ada arah balik ininya, baliknya ya, tidak akan mungkin dapat 0. Tapi jauh lebih kecil daripada yang kecepatan masuk tadi. Nah, sehingga akan dihasilkan gaya yang akan memutar dari turbin kalau dia disambungkan ke as ya. Jadi kecepatan uap dari bilah mendekati 0 ya. Jadi uap lembab atau kelembaban ya. Karena semua energi kinetik dari uap berubah menjadi energi kerja. Ini yang 0 ini idealnya ya C2. Semuanya berubah ke sini, ini nggak mungkin. Karena ini adalah metal ya. Kemudian semburan api pasti ada yang balik. Tapi ini jauh lebih kecil, makanya ininya dianggap idealnya 0. Nah, kalau ini kan enggak. C2-nya masih ada yang meninggalkan. Jadi rugi sini, kayak di sini kita rugi, tidak maksimal daya yang dihasilkan oleh tekanan uap untuk memutar turbin. Terus sebagian balik. Ini sama ya. Nah, ini dia sebagian besar sudah menjadi energi, jadi gaya ya, F, force. Jadi gaya dan kerja dilakukan menjadi 0 ketika kecepatan bilah adalah sama dengan kecepatan uap. Nah, itu kan tidak mungkin karena pasti ada rugi-ruginya ya. Ini makanya 0. Ini tidak mungkin 0 makanya ya.
tapi mendekati nol C2-nya. Itu yang dicari, ya, ini yang dicari. Sehingga hampir semua energi itu akan ke bilah, sehingga dia karena bilahnya bisa bergerak sehingga benda akan bergerak. Nah, dia kecepatan C1 sama dengan putaran turbin. Nah, itu sehingga pemantulannya itu menjadi nol. Tapi dia tidak susah untuk dapatkan nol, tapi dia mendekati nol ya. Nah, dari itu maka turbin uap harus memiliki deretan nozzle ya, deretan bila-bila tetap bergerak ke rotor dan ke casingnya atau silinder. Jadi dia banyak nanti bila-bilanya, nggak satu, karena nanti uap itu kan walaupun di nozzle ya, masih semprotannya nanti yang pasti ada ke arah baliknya ya, sehingga dia ditampung lagi oleh bila berikutnya. Jadi ada sederet nozzle dan sederet bila bergerak yang merupakan sebuah tahap dari turbin. Jadi ada beberapa nozzle, ada beberapa bila. Nah, ini dia mirip dengan nanti kita waktu melayar air ya. Prinsipnya turbin ya, impuls karena ditabrak ya. Berarti dia hasil tabrakan itu juga turbin air juga seperti itu nanti, PLTA. Karena airnya menabrak langsung ke bila-bila daripada turbin, itu impuls. Kalau reaksi nanti adalah dari tekanan arah keluarnya, karena dia seperti kita pipa air gitu ya, pipa air. Kita ujungnya kita tekan itu, dia kan bergerak gitu kan. Nah, seperti itu juga nanti untuk reaksi. Nah, ini ada impuls, kalau impuls langsung nabrak. Airnya langsung nabrak bilahnya. Nah, nanti ada juga gabungan. Air nabrak bilah nanti pertamanya adalah reaksinya, keluaran dari reaksi nanti dia juga nabrak. Jadi dia reaksi kemudian baru impuls. Tapi ada juga yang impuls langsung. Nah, kalau reaksi ini dia konstruksinya lebih susah karena dia masuk pipa dulu ya. Keluar dari pipa, nozzle-nya itu yang karena tekanan ke nozzle dia akan bergerak. Seperti orang pemadam kebakaran itu, nah itu kan harus ditahan airnya karena tekanan tinggi kan. Sehingga kalau nggak ditahan dia akan bergerak pipa airnya itu tersebut kan. Selangnya lah ya, selangnya. Nah, itu dia reaksi namanya. Karena keluar dari selang tersebut menyebabkan gerak, itu reaksi. Kalau hasil dari semprotannya, kita nyemprot pakai air, nah itu semprotannya disebut itu impuls, nabrak. Nah, impuls ada beberapa, ada simple, sederhana, langsung berarti ya. Kemudian kecepatan bertingkat, velocity ya, step, kecepatan bertingkat. Kemudian tekanan bertingkat, ini yang banyak nanti turbin tekanan bertingkat ya. Turbin uap ini yang banyak, pressure step ini. Kemudian ada kombinasi A dan B. Nanti ada kecepatan bertingkat itu kalau biasanya untuk yang bergerak ya, seperti turbin uap untuk kapal. Ini yang reaksi. Ada spiral reaksi person itu ya, pasti dia masih kombinasi ya, kombinasi impuls dan reaksi. Nah, ini yang banyak. Jadi sayang itu hasil reaksi itu dibuang saja. Lebih baik dia ditabrakkan lagi. Nah, impuls nih kan, yang nambah itu impuls. Kemudian yang reaksi karena keluar tekanan dari spray tadi, makanya dia akan bergerak. Hasilnya ditabrakkan lagi, double. Itu turbin impuls ya. Jadi menurut nozzle, nanti seperti ini. Reaksi sebenarnya. Saya video aja ya, impuls reaksi ya sebentar. Turbin. Ya, nah, kita lihat ininya yang mirip dengan air nanti ya. Impuls reaksi. Ya, reaksi dulu saya lihatin ini ya. Langsung. Sebentar ya.
Saya tampilkan yang impuls dulu ya. Nabrak ya. Ini yang air contohnya ya, yang saya ambilkan yang air. Yang air datang, nabrak ya, mutar ya. Ini bila-bila ini yang air bilanya lebih besar ya, nanti yang gas lebih halus. Air putar ya kan, dihubungkan ke ini yang vertikal ya, dihubungkan ke generator. Udah dapat listrik. Ini ya. Ini yang impuls. Pokoknya airnya nabrak. Kalau ini kan air ini, kalau itu spray nanti ya. Spray. Coba saya lihatin dulu di sininya sebentar ya. Di mana kemarin? Yang reaksi ya, yang reaksi ya. Input reaksi banyak ya. Coba saya lihatin di bentar ya, saya lihatin nanti. Supaya nggak cerita aja kita ya. Kita lihat. Ini ya, dua sudah di sini ya. Sebentar. Nah, ini yang reaksi saya lihatin dulu ya, yang reaksi lagi. Ini nozzle-nya ya. Nah, ini nozzle-nya. Nozzle-nya akan nabrak. Bila. Nah, ini adalah reaksi. Makanya panas merah ya, karena dia uap tinggi. Super nozzle ya. Nah, bentar nanti yang ininya saya lihatin. Bentuk dari nozzle di dalamnya ya, supaya dia disebut jet ya. Nah, itu dia. Atau sebentar saya ini aja. Saya ini dia sebentar ya, copy dulu aja. Saya download ya sebentar. Kita stop dulu aja ya. Saya download ini sebentar. Ini ada dua-duanya di sini. Karena nanti ada yang gabungan ya. Reaksi turbin, input. Sebentar. Saya ini aja dulu ya. Nah, ini dia contoh reaksi dan ininya ya, disebut reaksi. Mirip dan nanti dengan air. Nah, ini yang di depan ini adalah impuls yang langsung tabrak. Sedangkan yang di sini nih ya, nozzle-nya menyemprotkan keluar akan menyebabkan putaran. Jadi ininya masuk. Kalau tadi kan yang reaksi ya, yang impuls ya, langsung uapnya di sini ya, lewat nozzle, nabrak langsung ke bilah. Sedangkan kalau di sini dia tidak nabrak ke bilah, masuk ke asal dulu, masuk ke keluar sini nozzle-nya, dia akan berputar juga.
Nah, cuman ujung ini nanti disambung lagi disemprotin lagi ke bilah turbin seperti ini ya. Jadi dia bergerak. Jadi ini yang bergerak ininya ya, nozzle-nya yang ini, nozzle yang di belakang ya, bukan yang depan. Kalau ini yang bergerak ininya, nozzle tetap. Dia akan nabrak, akan bergerak. Ini karena dia di as ya, dia akan bergerak, kemudian nabrak juga ke turbinnya ya. Kita lihat dulu ini yang nah, penemunya bisa kita ini kan ya, ini tujuannya. Ini ya, tabrakan tadi ya, langsung tabrak. Nah, ini impuls, nabrak langsung. Nanti saya lihat yang reaksi ya, ini reaksi kan. Ini dia ujung impuls, mirip juga impuls, cuman dia bergerak ininya. Sumbernya dari sini. Nah, reaksi. Nah, itu dia. Nah, kan ikut bergerak nozzle-nya ya. Nozzle yang di dalam ya, ini tetap ini input masuknya uap pertama nih. Ini keluar dari sini dia akan bergerak. Gerakannya itu akan disemprotkan lagi ke bilah daripada turbin. Nah, itu yang disebut reaksi. Kayak karena ada reaksi dari gerak keluarnya daripada uap di nozzle yang di dalam ini. Sehingga dia menyebabkan ininya as bergerak ya. Dia akan menyemprot ke sini. Nah, kalau yang impuls ya langsung ya. Ini yang paling sederhana, nabrak langsung. Nah, itulah bentuk dari jenis daripada turbin uap secara umumnya ya, secara umumnya. Itu ya kerja ceritanya ya seperti itu. Dan dia baru ke rotor akan berputar ya. Dan ini yang tadi impuls reaksi sebenarnya itu. Jadi reaksinya dulu ya. Reaksinya adalah karena dia keluar dari nozzle tersebut, dia menggunakan as berputar ya, sehingga dia berputar karena ditekan. Ujungnya juga akan disemprotkan ke bilah, double dia. Nah, kalau yang reaksi saja, outputnya tidak impuls langsung nabrak. Ya. Kemudian turbin impuls reaksi. Jadi sayang kalau hanya impuls saja, reaksi saja ya, pembuangannya tidak digunakan. Ini arahnya ada arah aliran ya. Ada yang aksial tuh ininya ya, asnya daripada turbin seperti yang tadi, radial putarannya ya. Kemudian tangensial. Ini pemasukan daripada alirannya. Ini sumbu uapnya mengalir sepanjang sumbu poros. Nah, ini cocok untuk generator turbo ya, ukuran besar. Maka ini banyak yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap, axial flow. Jadi dari sumbu, punya radial. Jadi mengalir menurut putarannya, radial putaran ya. Menggabungkan dua poros ujung ke ujung ya, masing-masing menggerakkan generator secara terpisah. Jadi masuk poros dia masuk ke ujung yang lain karena dua ujungnya ya. Kemudian sebuah pipa piringan tetap ya untuk setiap porosnya. Lingkaran dari 50% dari reaksi aliran yang dibagi dua ya, set bilahnya. Dan ini cara ini kecepatan relatif 2 kali kecepatan ya berjalan dicapai untuk setiap baris bilahnya. Jadi nanti bilahnya berbaris-baris ya, banyak nanti. Lihat. Tapi ukurannya, diameternya berbeda-beda. Dari yang besar menjadi kecil atau kecil bilang besar ya. Alirannya. Sehingga tabakin mungkin aliran aksial ini akan mencapai area yang lebih besar daripada alirannya. Nah, karena ini turbin ini dapat dihangatkan ya, mulai dengan cepat, reaksinya lebih cepat gerakannya. Sebenarnya yang lama itu sebenarnya boiler ya, kalau turbin nggak terlalu lama. Nggak cocok untuk digunakan pada saat-saat beban puncak. Nah, tapi biasanya dayanya lebih kecil daripada yang aksial tadi ya. Meskipun jenis turbin sangat sukses untuk ukurannya lebih kecil ya, tapi untuk pengembangan lebih besar dia akan kesulitan. Makanya dia untuk beban puncak, beban tambahan ya, bukan beban dasar. Di sebelah nih ada turbin komposit ya, turbin aliran aksial terlibat dengan output sampai 275 MW. Jadi kadang-kadang disebut dengan Ljungström sesuai dengan nama penemunya, di Ljungström bersaudara ya. Nah, seperti ini dia. Jadi alirannya 2 ke kiri dan ke kanan 2. Kemudian yang tangensial mengarah ke tangen sudut juga ya,
tangan sial. Turbin ini sangat kuat, tapi bukan mesin yang efisien. Karena digunakan untuk menggerakkan alat bantu ya. Jadi dia bukan motor penggerak utama ya. Tapi tetap yang aksial tadi. Kemudian kalau tambah tenaga yang ini tadi radial untuk yang beban puncak nanti. Nah, ini dia hanya tambahan ya. Tadi yang dua tadi yang ini yang tangan sial. Jadi dia ada nozzle diam, ditabrak sudut. Bila mirip ke ini tadi ya, ini yang air. Dia kan ininya banyak ya, piring-piringan banyak. Nozzle-nya juga sekeliling. Kemudian pasokan panasnya, mati gasnya ya. Turbin tekanan tunggal, jadi satu pasokan, campuran ya, atau turbin ganda. Kemudian turbin reheated, berarti nanti hasilnya dipanaskan lagi, tidak langsung ke kondensor. Untuk turbin nanti tekanan rendah ya. Jadi hasilnya dimasukkan lagi, tentu dia dengan dipanaskan dulu ya, karena sudah tenaga sisa. Kemudian turbin reheater itu ada yang single, ada yang double. Kemudian yang tekanan tunggal dulu tadi, tekanan tunggal. Turbin ini ada pasokan tunggal uap ya. Kemudian yang tekanan ganda atau campuran. Nah, ini menggunakan dua sumber tenaga pada tekanan yang berbeda. Nah, turbin tekanan ganda ditemukan pada pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana ia menggunakan dua sumber terus-menerus. Bisa sama uap ya, tapi sumber pembakaran bakarnya untuk panasnya adalah nuklir. Ini ya untuk campuran. Kalau yang uap dari batu bara itu dia tekanan tunggal. Untuk pembangkit industri ya, misalnya pabrik penggilingan baja, itu tenaganya diambil ya, tambang batu bara, ada dua pasokan uap, menggunakan satu lebih ekonomis daripada yang lainnya. Misalnya uap ekonomis, cerobong uapnya dari mesin dapat dimanfaatkan dalam tahap turbin uap tekanan rendah. Jadi tidak langsung dibuang atau ke kondensor. Siklus gabungan ya. Reheated, nah ini dia juga kadang-kadang yang penguap turbin hasil keduanya itu dijadikan untuk pemanas biasa karena tekanannya lebih rendah. Nah, selama perjalanan melalui turbin uap dapat diambil untuk dipanaskan dalam alat pemanas, dalam boiler, dan kembali pada suhu yang lebih tinggi atau yang diperluas ya. Nah, itu dilakukan untuk menghindari masalah erosi dan korosi dari bilah-bilah dan untuk meningkatkan output dan daya efisiensi ya, pemanasan mungkin tunggal atau 2 atau 3. Tunggal maksudnya nanti untuk reheaternya kembali lagi ke dari tungku biasa ya. Ini berdasar penolakan panas, pengeluaran turbin regeneratif ya. Ini mirip dengan reheater itu ya, regeneratif. Itu turbin kondensasi, non kondensasi. Nah, yang non kondensasi ini agak susah. Biasanya ini dia ganda ya, regeneratif atau reheater nanti. Turbin tekanan balik atau turbin topping. Nah, turbin keluaran atau pengeluaran turbin ya. Ini dia awalnya. Jadi dengan tekanan tekanan uap 50 bar masuk ke turbin. Kemudian langsung keluar ke cerobong untuk ke kondensor. Kemudian yang keduanya dari steam 50 tadi ke exhaust masuk lagi ke kondensor sisanya kan. Jadi ada dua tekanan yang masuk. Ada 50 bar, kemudian dari exhaust steam tadi masuk lagi ke mesin untuk tekanan 1,5 bar. Kemudian yang ketiganya yang reheater tadi kan, jadi turbin menggerakkan generator ya, semuanya menggerakkan generator ujungnya ya, generator. Nah, kemudian dipanaskan lagi, ya, sisanya baru ke kondensor. Bagian dipanaskan lagi, sisanya baru kondensor. Nah, yang dipanaskan ini untuk tekanan yang lebih rendah biasanya. Turbin regeneratif, nah yang mirip tadi ya, regeneratif. Kedua, yang pengeluarannya tadi regeneratif. Turbin ini menggabungkan ya sejumlah cabang pengeluaran di mana proporsi kecil dari uap terus dikeluarkan untuk tujuan pemanasan air untuk umpan boiler. Jadi dia air umpannya ya harus dipanaskan, jangan air dingin. Selain nanti dari ininya karena di sebagian uapnya tadi dipanaskan lagi untuk pemanas berikutnya turbin berikutnya, sehingga sebagian dikeluarkan untuk pemanas. Karena ininya lebih kecil nanti hasil dari kondensornya. Nah, ini sebagian besar untuk efisiensi ya. Dan semua pembangkit listrik yang modern itu
menggunakan listrik tenaga uap dilengkapi dengan pengaturan reheating dan pengaturan regeneratif. Energi-energi tadi digunakan ya untuk pemanas boiler, ya air panas yang dimasukin. Untuk pemanas kan perlu pemanas, ya dari sini juga. Kondensasi turbin, nah ini dia cerobong uap yang terkondensasi di kondensor. Dan kondensat yang digunakan sebagai air umpan ke boiler. Nah, kalau sebelumnya kan panasnya yang diambil, memanaskan air. Kalau ini uapnya didinginkan jadi air oleh kondensor ya, yang kondensasi tadi. Kemudian baru dia dimasukin lagi ke boiler. Nah, dengan cara turbin kondensasi memungkinkan uap untuk diperluas ya, tekanan serendah mungkin sebelum kental ya atau jadi cair ya. Semua pemakai listrik uap menggunakan jenis turbin ini. Nah, soal volume besar ya, jadi harus didinginkan. Tapi didinginkannya hanya mencairkan sebenarnya, bukan didinginkan ya. Dia didinginkan juga, cuma tujuannya hanya cair. Tapi dia masih panas. Kenapa? Mau dimasukkan lagi ke boiler. Jangan sampai dingin. Udah energinya besar untuk mendinginkannya kan. Kemudian untuk memanaskan lagi, besar lagi energinya. Jangan sampai dia, kalau bisa uapnya. Nah, tapi kan nggak bisa. Susah kan tekanannya, kalah. Sehingga dia dengan air, karena berat jenis air lebih tinggi dari uap, sehingga dia akan mudah masuk ke boiler. Kalau uap juga dia akan sama-sama uap, mana tekanan yang lebih besar kan. Nah, ini perlu juga listrik yang besar. Karena ini kan karena pompa air. Pompa air panas ya. Kemudian yang non kondensasi, kebalikannya ya. Nah, ketika uap yang keluar dari turbin tidak kental atau habis di atmosfer disebut non kondensasi. Nah, ini biasanya yang besar nggak bisa. Susah ya untuk dia langsung bisa dia diuapkan ke udara. Itu biasanya yang kecil-kecil. Biasanya yang besar itu dia pakai kondensasi ya. Jadi di kondensasi baru sisanya ada yang cerobong air, nanti yang jadi airnya masuk ke turbin, dipompa ke turbin. Kemudian turbin tekanan balik atau turbin topping, turbin menolak uap setelah pemuaian atau ekspansi ke tekanan terendah yang cocok di mana digunakan untuk tujuan pemanasan. Nah, jadi dia outputnya nggak didinginkan ke kondensor, tapi dipergunakan lagi untuk pemanasan seperti pemanasan industri, garmen, kulit dan sebagainya gitu ya, untuk obat ya. Jadi yang bukan panasnya, bukan tekanannya tidak jadi masalah. Nah, tapi tidak boleh terlalu jauh karena tekanan sudah berkurang ya. Kalau terlalu jauh nanti ya sampai di ujungnya udah dingin uapnya. Jadi dia jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi dia tekanan tidak jadi masalah, bagi dia hanya panas kan. Yang menjadi masalah adalah kalau untuk menggerakkan turbin. Jadi turbin tekanan balik memasok daya listrik serta energi panas. Jadi output panasnya tadi digunakan untuk pemanas. Tidak dikondensasi. Ya, tidak dikondensasi. Kalau dikondensasi nanti jadi air, ininya lebih dingin kan. Nah, itu biasanya juga tidak yang terbesar ya. Kalau yang pembangkit listrik besar itu dia tetap kondensasi. Ini digunakan untuk listrik gula seperti tadi kan, tekanan rendah ya. Dia yang penting panas. Jadi uapnya tekanan rendah. Yang jumlah silinder itu kan, silinder tunggal biasanya yang banyak itu multi silinder ya. Tunggal ketika tahap turbin disimpan di dalam satu casing saja, disebut silinder tunggal. Silinder tunggal menggunakan satu poros. Multi silinder turbin yang besar ya. Ini makanya untuk pembangkit besar multi silinder biasanya. Jumlah tahap yang dibutuhkan menjadi sangat tinggi sehingga tambahan bearing diperlukan untuk mendukung poros. Bearing itu untuk kecepatan ya. Dalam keadaan ini multi silinder yang digunakan. Nah, cuma bearing itu kan rugi-ruginya juga besar kita dibandingkan dia satu poros. Tapi untuk tenaga yang besar susah untuk satu poros. Dia bertingkat. Nanti saya lihatkan nanti. Di bagian akhir nanti kita lihatkan ininya yang bertingkat tadi. Berdasarkan penyataan silindernya ya, aliran tunggal, aliran ganda dan kalau dia hanya satu tadi ya tunggal ya. Yang ganda itu berarti dia multi silinder. Tunggal uap masuk dari satu ujung ya, mengalir bersudut ke arah sejajar dengan sumbu yang muncul di tempat lain ya. Tekanan silinder tinggi menggunakan aliran tunggal disebut pada turbin kecil ya. Nah, yang ganda tadi, yang multi tadi ya, harus ganda. Ini biasanya membagi dua dalam melalui sumbu saling menjauhi ya. Jadi bukan ininya arah kiri satu, arah kanan satu gitu ya. Ini pembagi dari sudut rotor nanti digambarkan di bawah ya. Nih. Yang tunggal pokoknya satu masuk, satu keluar. Sedangkan yang double itu yang masuk kemudian arahnya dipisah kiri dan ke kanan. Berarti ada dua tekanan nanti ya. Kemudian yang ketiganya ini dia ini ya harus balik ya. Ini dia. Masuk ke situ
kemudian ditabrakkan lagi, ya. Arus balik. Pengaturan arus balik kadang-kadang digunakan di silinder power ya, di mana uap suhu yang lebih tinggi digunakan pada perangkat yang lebih besar untuk meminimalkan pengembangan atau berbeda. Kemudian berdasarkan jumlah sah atau asnya, tandem gabungan, kemudian lintasan gabungan. Tandem gabungan kebanyakan turbin multisilinder ya, pasti dia sinar multi menggunakan poros tunggal dan generator tunggal seperti turbin disebut sebagai turbin senyawa tandem. Lintas gabungan yang digunakan untuk menggerakkan pembangkit terpisah. Namanya gabungan ya, mungkin salah satu dari pengaturan rumah turbin, ukuran pembangkit terbatas, atau keinginan untuk menjalankan saving atau asnya tadi pada kecepatan setengahnya. Dan terakhir, kadang-kadang lebih disukai sehingga untuk tegangan sentrifugal yang sama ya, sentrifugal itu putaran ke arah pusat ya. Nah, sungguh-sungguh dapat lagi digunakan untuk memiliki area yang lebih besar, kecepatan lebih kecil dan kerugian lebih kecil lagi. Efisiensi tinggi gitu ya. Berdasarkan kecepatan rotasi. Nah, ini kecepatan konstan, nah ini untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian turbin kecepatan variabel, ini untuk bergerak seperti kapal, seperti kereta kemarin ya. Tapi sekarang kan kapal yang menggunakan kereta nggak ada lagi. Tetap, nah ini dia. Untuk pembangkit tenaga listrik, nah ini yang kita gunakan. Putarannya itu adalah 120 dikali jumlah siklus per detiknya di jumlah kutub. Jumlah kutub itu ada 2, ada 4 gitu ya. Jadi putaran tergantung jumlah kutub nanti. Jadi sama dengan 120 frekuensinya putaran dibagi dengan kutubnya. Jumlah kutub minimum adalah 2. Ya. Ujung-ujung. Biasanya ada yang 4. Semakin 4 dia putarannya ininya cukupnya untuk putaran yang sama ya. Siklusnya cukup lebih kecil ya. Nah, ininya. Jadi umpamanya kecepatan untuk 60 siklus ya, 1 detik itu adalah 3.600 rpm umpamanya. Berapa kali 1 siklus. Karena kita harus putarannya itu siklusnya itu 60 atau sampai 50 ya frekuensi untuk listrik. Nah, kalau untuk gerak tadi itu bebas, kalau makin cepat dia makin tinggi. Nah, untuk ininya tadi 5 siklus ya, maka dari frekuensinya nah kecepatannya adalah 3.000 atau 1.500 untuk 2, 4, ada 8 kutub. 2 kutub dia berarti dia untuk 5 frekuensinya 50 ya. Jadi dia 120 dikali 50 gitu kan. Dibagi dengan 2 berarti dapat 3.000. Kalau 60 berarti dia 3.600 kan. Tapi kalau dia 4 kutub yang 3.500 itu menjadi 1.800. Tapi kalau untuk siklusnya 50 berarti dia 1.500. Kalau kutubnya 4 berarti dia yang untuk 50 frekuensinya ya 50 Hz itu 750 putaran. Sedangkan untuk yang 3.600 ya berarti kan 1.800 dibagi 2 berarti 800 ya. Nah, jadi dia frekuensi kita kan bergerak dari 50 sampai 60 ya. Nah, kalau kita angkat 60 berarti 2 kutub berarti 3.600. Kalau 50 Hz berarti 3.000. Kalau kutubnya 4 berarti yang 3.600 menjadi 1.800. Sedangkan kalau dia 50 Hz berarti 1.500. Kalau kutubnya 4, 8, nah ini kenapa banyak? Nah, berarti gulungannya banyak ya. Karena kutubnya itu adalah gulungan ya. Nanti di motor, yang belajar kalian di motor nanti listrik ya. Atau dia ada gulungan, ada stator dan rotor. Nah, di stator itu ada gulungan nanti. Rotor itu ada magnet. Nah, jadi listrik ya. Nah, ini dia gunanya. Jadi turbin yang akan asnya sama ya dengan generator, berarti turbin 60 siklusnya 60 Hz, berarti generatornya juga 60 Hz. Makanya kecepatan turbin itu, sedangkan waktu dia diputar pertama itu kan tinggi. Nah, nanti dia makanya kenapa yang bergerak yang gabung tadi ya, nah, sebentar. Yang tandem tadi yang banyak ya. Nah, silindernya ganda tadi ya. Nah, jumlah silinder multi silinder. Nah, kenapa? Nah, itu karena dia kecepatan ujungnya nanti dia akan diturunkan sampai 50 sampai 60 Hz. Sedangkan kalau dari awal 50 60 Hz itu akan rugi tenaga uap yang dihasilkan tadi. Nah, kalau variabel dia berarti dia untuk yang bergerak ya, untuk mobile, seperti kapal itu ya, dia bergerak. Nah, di frekuensinya kalau
kecepatan tinggi berarti harus tinggi. Kalau mau dia mau berhenti berarti dia harus dipelankan, atau mau pelan kecepatannya akan kecepatan juga pelan. Ini udah tadi yang impuls sederhana tadi. Nah, ini kan impuls langsung tabrak beberapa ini ya, beberapa nozzle ke ininya. Dia halus-halus ya. Kita lihatin lagi videonya. Sama. Nah, ini tadi dia kecepatannya tadi ya. Nah, kecepatan ininya tadi itu yang kita perlukan kan 3000 sampai 3600 ya RPM, 60 Hz. Ya. Kalau nozzle-nya, kalau kutubnya 2 gitu ya. Kalau kutubnya 4 lebih parah lagi, hanya 1800 sampai 1500. Sedangkan rotasi yang dihasilkan dari rotasi tadi ini sampai 30.000 RPM. Kita perlunya hanya 3600 atau 1/10-nya ya. Nah, untuk mengurangi apa? Ya gunakan gear, berarti kan rugi kita sebenarnya. Udah punya kecepatan tinggi. Kenapa ini tinggi? Karena tekanan besar tadi ya, supaya dia maksimal ekonomis. Nah, setelah dapat tekanan tinggi, ternyata diturunkan lagi. Karena apa? Kalau kecepatan tinggi terus, ya frekuensi kita tinggi, nanti lampu pada putus. Nah, ini yang disebut nanti dia carry over loss, atau kerugian meningkat kecepatan. Dan sekitar 11% dari energinya ya. Itu. Tapi itu harus diambil, kalau tidak rusak. Walaupun jadi bukan hasil besar saja ya, energinya besar gitu, tapi kecepatan tinggi, melebihi frekuensi yang diizinkan untuk listrik. Listrik itu kan maksimal 60, minimalnya 50 kan, 50 sampai 60. Sedangkan dia menghasilkan putarannya 3000, 30.000. Berarti kan hampir 10 kali lipat. Kalau yang untuk 50 Hz 10 kali lipat ini. Dan kurang dari 10 kalau kecepatan frekuensi 60 Hz. Nah, ini dia hilang lagi energinya. Makanya dari turbin tadi tidak bisa turbinnya 1 mega untuk generator 1 mega. Karena nanti akan hilang. Kenapa? Kecepatannya harus diturunkan. Gabungan turbin impuls ya nanti Bapak. Nah, ini saya lihatin videonya